Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Oke, di Kakak Beradik Podcast. Untuk kalian yang lagi nonton, tekan tombol subscribe dan tekan tanda lonceng untuk dapat notifikasinya ya. Kenta, ya. Lanjut bagaimana Kenta itu pernah dibully waktu SD? Ya, waktu SD kelas. Apa yang mereka lakukan untuk buat Kenta? Jadi waktu itu waktu kelas 4 ini sekolah Jepang itu setiap tahun kelasnya ganti. Jadi orangnya ganti. Jadi waktu kelas 4 aku belum kenal semuanya. Ya. Ya, terus ini Jepangnya sekolahnya waktu makan, terus habis itu ada istirahat. Jadi istirahatnya kita ke lapangan terus main-main. Tapi waktu itu aku gak diajak karena mungkin aku gendut. Jadi mereka kayak malu berteman sama orang gendut gitu. Gak contoh akunya tidak bisa lari. Olahraga, iya tidak bisa lari. Jadi kalau ala Kenta itu gak enak. Mungkin pikirnya gitu. Jadi aku gak diajak. Jadi aku waktu itu istirahatnya kira-kira 30 menit. Ada 30 menit, tapi mereka main, kamu diam aja? Iya, mereka ke lapangan, tapi aku tetap ada di kelas. Terus aku apa kata-kata apa yang pernah mereka katain gendut lo gitu? Enggak, dia nggak ada kata-kata, tapi menjauh aja. Tidak bicara gitu. Nggak diikut sertakan. Iya. Gitu. Jadi jadi ini sekelompok temen, Kenta sendiri gitu. Iya, jadi apapun kegiatannya kamu nggak pernah diikut sertakan gitu ya? Iya, jadi aku ada di kamar terus di kelas. Iya, di kelas. Aku lihat jam-jam terus. Masih lewat 5 menit. Masih ada waktu. Masih 10 menit gitu. Aku pikir gitu terus. Jadi belum selesai ya. Ayo, aku mau cepat selesai istirahatnya gitu. Aku pikir gitu terus. Jadi kan tadi istirahatnya 30 menit, Ben. Terus karena dia sendirian di kelas, dia ngeliatin terus ke arah jam. Kok nggak selesai nih istirahatnya? Dia pengen cepetan istirahatnya selesai supaya nggak sendirian di kelas. Gitu. Kita bisa bayangin sih kalau dalam situasi seperti itu pasti. Iya. Itu berapa tahun Kenta begitu? Ya? Itu 1 tahun aja. 1 tahun. Jadi aku kelas 5. Orang juga ganti baru kelas. Terus bisa jadi teman. Jadi teman itunya masih teman. Jadi masih teman kan? Iya. Jadi kalau aku pulang ke Jepang, aku pasti ketemu sama mereka. Jadi aku bisa ketemu sahabatnya waktu kelas 5 itu. Jadi teman terus sampai sekarang. Itu sebenarnya kayak kalau Kenta ini kan kejadian yang memang dia di Jepang ya. Alamin ya. Iya kan? Dan yang dialamin. Tapi kalau kita ngomongin kita balik lagi nih, Mel. Sebenarnya bulian itu yang memang sepertinya tidak menjadi konsen yang banget ya kayaknya ya. Kalau menurut aku dari beberapa sudut pandang dari sisi hukum gitu. Karena biasanya nih kalau ada orang yang memang hate speech atau mungkin dia menyakiti orang lain, kan yang dia lakukan sebenarnya bukan nonjokin orang itu, tapi dia beri laporan ke polisi. Tapi ketika dia beri laporan ke polisi dianggap lebay. Kalau gue bilang orang yang ngomong begitu berarti dia orang yang sejenis. Kalau gue menganggapnya. Kenapa gue bilang begitu? Ya karena sebenarnya yang dilakukan dia itu adalah ya benar. Terus kadang-kadang komennya suka gini, gila, yang kayak begini dihukum. Bagaimana yang jadi head seolah mengecilkan bully sama korupsi suka disama-samain. Itu kan beda. Menurut gue beda sudut pandang gitu. Jadi makanya entah bagian apapun kayaknya penting gak sih Mel? Untuk perlindungan anak ini harus lebih diperketat lagi sebenarnya. Iya, penting banget. Dan kadang-kadang tuh yang biasa dijadiin pelarian itu kalau misalnya ada orang misalnya nyinyir atau gimana, terus yang satunya merasa terganggu, terus mereka bilangnya, ih kan cuman bercanda, ya kan sering gitu. Ih cuma bercanda, jangan baper amat, jangan sensi amat, seperti itu. Nah satu lagi, bercanda itu kan kalau dua pihak itu menikmati. Iya.
Kalau yang cuman satu yang menikmati itu nggak bercanda. Itu udah masuk kriterianya bully. Iya, nah bully itu sebenarnya apa sih? Bully itu adalah semua aktivitas baik fisik, seksual, verbal, emosional yang dilakukan dengan niatan dan berulang, tujuannya untuk menimbulkan rasa ketidaknyamanan, menggugah amarah, terus kemudian mengancam, menakut-nakuti, itu merusak orang lain, gitu. Jadi hal-hal seperti itu, nah itu biasanya terjadi kenapa? Karena adanya perbedaan power atau kekuasaan. Perbedaan power ini bisa karena statusnya beda, bisa juga karena jumlahnya. Iya nggak? Kalau lihat di kolom komen satu orang nyerang, semuanya langsung nyerang kayak gitu kan? Nah itu jadi bullying terhadap si orang yang dikomentari gitu. Jadi balik lagi ke individunya gitu. Kalau memang yang satu pihak merasa bahwa ini gue nggak bisa terima ini, itu adalah hak tiap individu gitu. Mau dia benar mau dia salah, itu setiap orang punya hak untuk itu. Iya dong, karena kan yang nggak nyaman buat Mel misalnya beda sama yang nggak nyaman buat Bensu, gitu kan. Itu kan dua hal yang beda dan boleh aja kalau misalnya ada orang merasa bahwa ya gue kan cuma bercanda, ya persoalannya gue nggak enjoy sama bercandaan lo, gitu. Jadi jangan lakuin itu lagi. Gitu. Sama kayak orang nonton di TV, sebenarnya kalau dia nggak suka sama orang itu ya lu tinggal ganti channel kan. Seharusnya seperti pilihannya itu, kan banyak ya. Tapi yang terkadang yang suka menjadi perbandingan ya selalu ya coba contoh luar negeri sama kok. Bahkan menurut gue ya, gue juga punya beberapa teman di luar negeri yang mereka kerja di TV sana, mereka juga ini itu dan nggak jauh beda. Tapi yang gue bilang ya susah untuk kita mendapat simpatik dari mereka itu susah. Kalau lu udah dari awal lu muncul mereka udah benci lu ya akan benci aja selamanya. Jadi gitu. Faktor like and dislike, suka apa nggak suka gitu. Iya, suka dan nggak suka dan ini yang gini, karena itu sudah pernah terjadi dengan gue nih ya, gue jadi cerita deh ya. Jadi gue jadi memprotek ke anak. Makanya kenapa alasan Bertrand itu tidak menggunakan sosial media gitu ya. Yang dia gini, akhirnya sampai dia gede memorinya dia terus ada. Iya kan? Memorinya dia terus ada. Memori yang tidak baik dari anak saya juga ada. Tapi buat saya harus melakukan pemulihan. Iya, betul dong. Iya kan? Pemulihan sehingga yang pertama dia tidak melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Iya, betul. Orang lain ke dia. Jadi bahkan dia harus lebih baik dari orang lain yang ngatain dia. Gitu. Nah, itu sudah gue lakukan saat ini. Tapi gue pikir aman ya. Ternyata nggak bisa karena yang dia nggak pakai gadget cuma di depan kita doang. Tapi ya ketika dia lagi pergi kerja di tempat lain atau siapapun yang kanan kirinya megang handphone, otomatis dia akan gini. Gitu Mel. Atau mungkin dianya nggak pegang tapi kan sekelilingnya dia. Iya. Ada. Akrab. Pernah. Gitu kan? Jadi pada saat itu gue ada sesuatu hal yang ya tentang anak inilah gitu. Terus gue juga nggak ngomong apa-apa, tiba-tiba dia izin pipis kan sama gue, dianterin doang sama ajudan. Dianterin sama ajudan, tiba-tiba ada orang yang teriak dari situ, sabar ya Bertrand, pokoknya kita tetap kamu gitu. Terus dia jadi gini, bingung. Dia nggak ngomong, tapi dia langsung kenapa mesti sabar gitu? Kenapa nih? Ada apa? Disebutin, gitu. karena apanya disebutin? Kok gitu ya gitu. Nah pada saat masuk tenda ajudan gue ngomong, tadi ada yang teriak Pak, gini. Iya. Jadi dari situ dia langsung berpikir gitu. Nah gue tidak boleh mengotori, jadi gue langsung panggil dia, kita duduk bareng-bareng. Gue bilang selama itu bukan keluar dari mulut ayah, Onyo nggak boleh percaya. Makanya dia selalu kalau ngomong terserah ayah, karena gue pun harus ngasih tahu ke dia tentang oke, dia belum bisa, dia belum ini gitu. Nah kebetulan anak ini juga tipe yang menerima, makanya karena gue tidak mau nanti masa depannya menjadi mendendam, lebih baik gue pupuk dari sekarang untuk dia tidak menjadi orang yang pemarah. Teenagers itu kan sensitif loh. Iya betul. Dan itu di masa perkembangan memang kalau remaja itu komentar dari orang lain itu lebih meaningful dibandingkan misalnya komentar dari orang-orang yang dekat sama dia gitu. Karena memang masa perkembangannya demikian. Apalagi kalau komentar dari teman sebayanya. Jadi kalau misalnya nih, makanya kalau remaja
satu rambutnya pirang, semua rambutnya pirang gitu ya. Jadi conformity gitu. Sesuai dengan gimana peersnya, peer groupnya gimana, teman-teman sebayanya gimana gitu. Jadi ya sangat bisa dipahamin kalau kemudian komentar dari teman-teman sebaya itu jadi kena sekali di dalam dia dan juga mungkin bagaimana dia memandang tentang dirinya. Jadi itu yang gue bilang sebenarnya kan kedekatan orang itu kan beda. Ada anak itu kan dekat sama kita itu karena memang ya dia kepengen peluk ayahnya, peluk bundanya. Tapi kan kalau kita ini kan sesuatu semuanya dikait-kaitkan dengan seks, ya kan? Semua dikait-kaitkan dengan ini. Jadi kalau semua orang yang kenal, ya berarti ya kalau dia lagi ada sama kelas sama kamu gimana? Iya sama. Nanti dia peluknya erat seolah-olah tuh kayak udah kenal bertahun-tahun dan itu Bertrand. Iya, dan sebelumnya nanya dulu kan. Iya. Nanti apanya ayah? Udah kenal belum sama ayah? Ini kenapa aku jelasin gini nih. Ini Mel ini adalah salah satu orang yang aku buat aku percaya untuk secara psikologi anak-anak aku semua. Pada saat Bertrand pertama kali konsultasi ke Mel itu Bertrand menutup diri. Dia diam dulu, terus dia nanya lu siapa, sejak kapan lu kenal ayah, dari mana lu kenal ayah. Untung sebelumnya saya sudah ceritakan story tentang anak ini. Jadi Mel berusaha membawa sampai akhirnya ketika Mel pulang anak-anak gue sedih, ya kan? Setiap dia datang pasti anti Mel nginep ya gitu. Iya, karena dengan bawa tasnya itu. Dia di comfort yang nyaman aja, comfort zone itu dia nyaman sekali gitu. Nah itu juga dengan Bertrand. Iya. Gue tiba-tiba dapat anak usia teenagers kan. Lu kaget pasti. Bukan kaget lagi, iya kan? Sementara waktu itu nih ya, ini untuk kakak beradik podcast tahu. Pada saat gue lagi proses sidang mengenai Bertrand, itu kita juga dalam tahap proses ke Mel yang apa yang gue mesti lakukan. Lu tau nggak? Tiba-tiba gue kedatangan ini, gue nggak siap. Tiba-tiba lu di rumah nggak ada bayi, tiba-tiba lu dapat bayi, lu nggak punya popok, lu nggak punya ini, lu nggak punya ini, gue bingung gue mau ngelakuin apa gitu. Tapi awal-awal dia masih pegang gadget sebenarnya. Tapi ketika perkembangan sosial media yang menurut gue ini akan berdampak ke dia kurang baik gitu. Jadi makanya dan dia setuju untuk tidak menggunakan gadget ya karena cita-cita dia itu beda. Dia kepengen bahagia dan dia kepengen mewujudkan impian dia menjadi seorang penyanyi. Jadi dia rasa gue nggak mau jadi tukang handphone gitu, gue nggak jadi ini. Jadi kalau gue bilang ya Onyo belajar nyanyi itu paling bener, belajar piano, belajar ini itu semuanya. Dan dia memang kan idolain Bensu banget kan. Dia kan kalau dari Mel ngobrol sama dia kan memang kan kiblatnya tuh ayahnya banget kan. Sampai dia bilang kan. Ini aku baru tahu loh ini loh. Sampai dia bilang podcast. Gimana tuh? Kalau punya pacar kan mesti ayahnya C dulu. Maksudnya C apa? Cocok katanya. Iya jadi gitu. Kalau aku tuh kalau dia ngomongin justru makanya karena mungkin aku udah pernah memori ke dia kan. Ai rasa Ai nggak begitu nyaman yo kalau you ngomongin tentang you jatuh cinta, you ini. Ai rasa Ai maunya you lulus sekolah dulu dan Ai maunya you fokus belajar dan fokus bernyanyi karena Onyo bernyanyi, ayah punya banyak impian yang ayah akan wujudin dan itu kan butuh proses dan dia nurut. Jadi kalau dia ada apa-apa dia pasti ceritanya ke Wenda. Jadi dia udah tahu dia mesti cerita apa ke Wenda gitu. Cuman kan yang terkadang gue liatin ini adalah yang harus kalian tahu gara-gara bulian itu berdampak buat keluarga akhirnya jadi kayak udah nggak main sosial media, udah nggak mainin gitu. Yang seharusnya gue tidak separno itu kan. Cuman karena melihat pemberitaan ini yang menurut gue ya meme jorok tentang Bertrand dengan bundanya ini itu buat gue jadi marah. Iya. Dan itu tidak proper atau tidak sesuai ya dengan kontennya karena kan gini, orang kan cuma melihat dari apa yang tampil, ya. Tapi kan kalau yang Mel yang kenal Bensu dan keluarga kan nggak semua detail juga ditayang atau nggak semua detail juga on cam gitu. Nah jadi yang nggak ditayang ini publik mungkin nggak semuanya nggak atau tahu atau berpikir bahwa mungkin ada part yang nggak ditayang gitu. Jadi mereka cuma melihat sebagian dari mereka cuma melihat dari
kacamatanya sendiri. Gitu. Tapi kalau yang Mel kenal sama Onyo juga, Onyo memang orangnya memang sangat afeksi gitu, sangat ingin dekat sama orang lain gitu. Dan ini lebih ke arah kenyamanan emosional. Ya benar tadi Bensu bilang, awal-awal dia berjaga dulu dari Mel, nggak mau terlalu terbuka karena kan dia perlu tahu Mel nih aman nggak buat dia gitu kan. Tapi setelah tahu bahwa ini teman ayahnya, teman bundanya juga, ini juga tempat yang aku nyaman nih buat curhat. Akhirnya kan kalau datang kan pasti peluk, terus kalau nggak lagi makan tiba-tiba peluk gitu. Memang tipikalnya seperti itu gitu. Jadi dia tuh memang tipe yang ya udah baby boy aja gitu. Ibarat artinya, ya kan? Dia gue anggap ya bayi laki-laki gue aja gitu. Jadi dia memang lahir dari dia usianya 15 tahun tapi menurut gue usianya baru 1 tahun ya, yang dia baru masuk ke keluarga gue. Jadi itu yang buat gue gila ya, ini dampak bulian ini yang gue harus konsen ke anak ini. Karena anak ini punya memori-memori yang gue nggak bisa ngapa-ngapain karena orang udah banyak tahu storynya sebelumnya. Gue nggak bisa nutup banyak orang. Tapi gue sama sekali tidak mau ngasih tahu dia tentang apa-apa, tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Makanya kayak komunikasi ke manapun, ke pihak keluarga ataupun pasti satu pintu. Kenapa satu pintu? Sehingga tidak ada banyak pintu yang membuka itu. Gitu. Karena biar bagaimanapun gue punya tugas yang lebih penting di Jakarta, gitu ya. Iya, dan bagusnya Bertrand adalah Bertrand tuh sangat terbuka banget kan, sama Wenda juga, sama Bensu juga kan, gitu. Dan ini yang kakak beradik podcast belum pada mungkin nggak semuanya tahu, tapi Bertrand nih kalau kadang-kadang Mel lagi ada ngobrol sama Bensu gitu ya, namanya juga teman dari lama ya Ben ya, gitu kan ngobrolin apa aja. Kadang-kadang berjam-jam tuh dia bisa ngetok kamar beberapa kali ya, nanyain udah selesai belum sih nanti Mel ngomongnya sama ayah, udah selesai belum sih gitu. Terus sampai nanti disuruh masuk sama Bensunya, masuk sini, nggak apa-apa Onyo tunggu di luar aja. Tapi ntar berapa lama lagi datang lagi, cek lagi gitu. Jadi kayak membahasakan bahwa aku nih kangen, aku juga mau ngobrol dong selama itu sama ayah gitu ya. Bertrand memang gue memang ajarkan dia untuk menjadi ada partnya dia gue manjain, ada partnya dia memang Onyo ketika ayah tidak ada, baik ayah bekerja atau kemana, Onyo yang ada di posisi ayah. Jadi makanya dia itu kepingin banyak nanya. Iya. Dia kepingin banyak nanya. Ini kenapa ayah? Ini kenapa ayah? Ini kenapa ayah? Kenapa mesti gini? Kenapa begitu? Nah, gue lebih suka ditanya sesuatu yang menurut gue itu. Tiba-tiba ada pertanyaan netizen terus dia nanya ke gue. Iya. Itu kan yang, nah, oke, ini yang di kakak beradik podcast. Kenapa ada Kenta? Jadi Kenta itu salah satu yang ditanyain sama Onyo karena Kentanya juga tipe yang ngomong kan. Jadi aku tahunya itu kan ini nggak ada ayah, aku sama Onyo aja. Terus ayahnya jadi kadang-kadang udah malam tapi belum pulang. Itu ada kan? Iya. Itu ini ada rumah. Terus di depan rumah juga ada jalan kan? Di jalan lewat ini terdengar suara mobil. Jadi setiap dengar suara mobil tuh nganggapnya gue pulang. Iya, terus lihat kaca. Belum ya. Gitu. Iya, gitu aja. Emang. Terus jadi dia tuh selalu duduk di dekat jendela. Iya. Jadi setiap kalau ada yang klakson betul, gitu kan jalannya gede. Iya. Setiap mobil yang itu dia selalu buka. Oh, bukan ayah. Bukan ayah. Oh, bukan ayah, dan dia selalu tunggu itu. Jadi pada saat kalau ada Kenta, dia itu lumayan ada teman. Ada satu ketika Kenta mesti pulang ambil baju. Iya. Terus dia juga nggak mau juga. Sedih banget. Terus dia bantuin Kenta packing dari kamarnya. Terus sini Uncle Kenta, Onyo bantuin. Nggak usah, kata Uncle Kenta, nggak usah. Enggak, Onyo bantuin. Itu gue di satu sisi pengen sedih, maksudnya gini. Padahal sore itu dia juga datang lagi. Iya. Dia cuma pulang sebentar doang. Hanya beberapa jam. Jadi kalau Onyo itu adalah yang ada di gue jangan dirampas. Yang gue lihat. Iya betul. Gue baru bahagia sama dia. Iya, that's right. Itu yang aku lihat. Jadi
Ke adik-adiknya juga gitu sih. Iya. Akhirnya aku tenanginnya karena aku sudah bisa handle anak ini. Aku bilanginnya, Onyo, ayah tahu yang Onyo perlukan. Jadi kalau Uncle Keta pulang nggak berarti nggak balik lagi. Iya. Sampai naik ke mobil itu bener-bener dia yang masukin tasnya. Gila nggak? Iya. Itu ya. Iya kan? Iya. Sangat ini ya, rajin menolong. Nah itu yang gue bilang. makanya kalau di era yang sekarang ini jujur ya gue masih berharap Bertrand itu besar menjadi ya bintang yang menjadi contoh baik untuk orang banyak. Iya. Tapi itu adalah beban yang sangat-sangat susah karena kami jauh dari kata sempurna. Kami sama dengan yang lain, sama-sama manusia. Kenapa yang kayak begitu? Contohnya di era gua nih yang kayak gini, tiba-tiba ada yang lari kena narkoba. Nah, kalau menurut Mel, kenapa orang akhirnya lari ke narkoba? Iya. Sebenarnya kalau dari beberapa klien yang sempat ditanganin juga sama Mel, itu biasanya ada kesamaan. Ya meskipun gini, kita tidak bisa simplifikasi atau menyederhanakan. Selalu ada latar belakang yang kompleks dari mengapa seseorang melakukan satu perilaku tertentu. Tapi kalau Mel lihat tarik benang merahnya itu ada kesamaannya biasanya ada isu yang mereka maknai dalam hubungannya dengan keluarga. Bukan berarti bahwa selalu berasal dari keluarga yang broken home atau seperti itu, enggak juga seperti itu. Tetapi ada isu yang mereka maknai, misalnya yang simpelnya adalah isu komunikasi aja. Keluarganya terkesan baik-baik saja, ya terlihat dari keluarga terpandang dan sebagainya. Tapi ternyata anak ini di dalam keluarga misalnya merasa bahwa kok aku selalu diperintah, kok aku nggak pernah merasa didengerin, gitu. Jadi akhirnya lari ke drugs. Jadi drugs itu sebenarnya adalah sebuah pelarian. Nah, lari dari apanya itu tiap orang beda-beda. Ada yang lari dari rasa sakit, ada yang lari dari rasa ketidakberdayaan, merasa kalau untuk lebih pede nih perlu ada substance atau substansi yang digunakan nih. Itu kan sebenarnya semuanya tuh adalah pelarian gitu. Jadi rata-rata dari kasus-kasus yang pernah ditangani, yaitu yang bisa Mel tarik benang merahnya. Nah ini juga ramai mengenai prostitusi, ya. Menurut Mel, kenapa orang akhirnya lari ke prostitusi? Istilahnya prostitusi online, ya atau apapun itu, apa men? Yang membuat dia akhirnya dia harus lari ke situ? Iya, kalau kita ngomongin per kasus tentunya harus ada pemeriksaan psikologis ya Ben. Tapi kalau sebagai psikologis secara spesifik berarti ya? Betul, periksa langsung ke kliennya. Tapi secara fenomena sebenarnya kan begini. Setiap anak, setiap orang itu membentuk konsep tentang dirinya. Penghargaan tentang dirinya, konsep dirinya, gitu, tentang cinta, tentang hubungan dengan orang lain, tentang rasa aman itu dari kecil, dari keluarga, gitu. Nah, mereka yang akhirnya terlibat di prostitusi itu sebenarnya kalau ditarik ke belakang bisa ada ragam variasi penyebabnya. Misalnya, ada dari beberapa mereka yang juga pernah mengalami pelecehan seksual atau kekerasan seksual di masa kecilnya, sehingga menimbulkan pengalaman yang traumatik gitu. Ada juga yang misalnya korban dari penelantaran orang tua. Jadi mencari sosok figur balik lagi figur orang tua dia. Betul, figur yang lebih dewasa, yang lebih ngemong gitu. Mungkin bukan sekedar hanya uangnya saja, tapi figurnya. Kan ada yang suka dengan yang usianya agak jauh gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang kadang nggak kelihatan di publik. Jadi orang cuma ngelihatnya, oh ini prostitusi dan ini salah segala macam. Well, perilaku keliru tetap keliru. Tetapi kalau kita mau sedikit melihat manusia sebagai manusia, itu pasti ada penjelasan atau latar belakang yang menyebabkan kenapa sih seseorang kok melakukan apa yang dia lakukan. Oke, semua orang butuh duit, butuh uang untuk kehidupan dan sebagainya. Tapi kenapa ada orang yang rela untuk mengorbankan harga dirinya untuk supaya pakai baju-baju branded, tas branded gitu. Ada jadi apa di masa kecilnya? Ada apa di masa kecilnya? Gimana caranya? Oh, jadi duduk perkaranya itu panjang ya Mel? Iya dong. Itu jadi kenapa dia akhirnya menjual diri? Kenapa akhirnya dia pakai narkoba? Itu berarti duduk awalnya itu masih akarnya itu ditarik dari dia masa kecilnya. Masa kecil. Iya. Ya kan butuh uang, ada yang kerja keras tiap
pagi jadi malam, malam jadi siang Ya, ya nggak? ya. Tapi kan ada yang mau singkat aja. Nah, berarti kan ini kaitannya dengan gimana dia menghadapi tantangan kehidupan. Apa dari kecilnya terbiasa mengambil keputusan atau solusi yang instan, yang cepat sifatnya, atau Maunya semua gimana? serba instan. Iya, nah itu kan juga semuanya dari apa yang dia peroleh di masa kecil. Bukan hanya ini bukan tentang menyalahkan atau bagaimana, bukan, tapi tentang memahami manusia, bahwa perilaku manusia itu selalu adalah hasil interaksi antara faktor individu, kepribadian, dan lingkungannya. Gitu. Jadi interaksi satu sama lain gitu. Penting ya itu ya. Itu penting banget buat interaksi. Kenta mau nanya nggak? Aku sekarang nggak dibully, jadi iya, dari orang lain tuh jadi udah aman. Tapi aku sekarang ada storiesnya ada ini kan, aku nahan makan itu aku harus semangat sendiri kan. Tapi aku apa ya, yang bisa menahan dari stres lapar itu gimana itu? Yang bisa apa? Bisa Membuat Kenta termotivasi ya, gitu atau gimana? Iya, aku mau lagi diet kan. Lagi diet. Jadi Udah aku turun 10 kilo ya kan? 10 kilo. 10 kilo. Jadi aku tapi aku pengen makan lebih banyak. Ada kan ini aku pengen makan banyak. Rasa ingin makan banyak gitu. Iya. Dan itunya aku ini sekarang aku gak bisa makan. Aku aku nahan diri aja. Aku sendiri aku nahan semangat. Gitu aja. Tapi ada stres kan, ada apa? Jadi dia gini maksudnya, dia tuh kayak stres karena sebenarnya dia mau makan banyak, tapi ini maksudnya stres. Iya. Oh, Mel dengernya storage, makanya Iya. penyimpanan. Jadi dia stres. Jadi maksudnya stres. Jadi dia itu termasuk yang karena dia diet nih, itu diet juga menurut dia itu bikin dia stres. Iya. Tapi dia termotivasi, dia mau kurus. Iya. Iya. Gitu. Tapi itu bikin dia stres karena ya menurut lo emang dia siapa? Restoran-restoran dia lewat suruh tutup. Ini orang ibaratnya lu kasih bubur kacang hijau pakai pasir juga dimakan. Iya. Istilahnya. Iya. Tapi itu buat dia kalau itu stres. Iya. Karena gue nggak bisa makan, gue nggak bisa ini gitu. Tapi saya udah pernah bilang sama dia, Mel, kalau Kenta punya kemauan untuk sehat, pasti Kenta nggak akan stres. Iya. Jadi sebenarnya gini, kalau tadi Kenta bilang stres itu wajar, karena kenapa? Karena kan kalau diet itu pasti terjadi perubahan hormon. Ya karena kan yang intake-nya, makanannya yang masuk ke tubuh kan beda. Yang tadi biasanya banyak, terus kan jadinya kan sedikit. Nah, jadi ada perubahan hormon, enzim dan sebagainya. Nah, itu pasti juga berpengaruh terhadap hormon stres. Ya, jadi kalau ada stres sedikit itu wajar aja. Tapi kan Kenta bisa melihat bahwa ternyata motivasinya Kenta jauh lebih besar dibandingkan stresnya Kenta. Jadi itu adalah sisi positifnya Kenta, gitu. Jadi kalau stres ini nggak bisa kita hindari di setiap kehidupan, tetapi kita bisa atasin dengan lebih baik, gitu. Karena kalau misalnya kita hidup mau stres, nggak ada stres sama sekali, rasanya nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Dan ya maksudnya kadang-kadang ya semua juga bisa stres gitu. Jadi yang kita bisa adalah gimana caranya ngatasin stres itu. Jadi kalau misalnya tadi di kasusnya Kenta, kalau ada stres kayak gitu, pahami bahwa itu adalah wajar, normal. Nah, Kenta perlu cari aktivitas yang bisa untuk meredakan rasa stres itu. Misalnya, Kenta sukanya apa? Nyanyi, atau mungkin ngobrol sama Onyo, ngobrol sama ayah gitu. Jadi supaya stresnya itu tidak mengganggu. Ya kayak hari ini dia tiba-tiba naik 1 kilo, dia stresnya udah kayak apa tahu. Iya. Dia termenung kayak hartanya kerenggut berapa kilo emas, lo tau nggak? Ya, gue bilang it's okay, Kenta itu normal. Jadi dia gara-gara naik 1 kilo dia langsung dia stres banget gitu ya. Tapi yang pasti obrolan hari ini thank you banget Mel ya. Thank you banget. Ini penting banget untuk kita sama-sama belajar, dan yang paling terpenting di sini adalah bagaimana kita sama-sama menghargai. Betul. Ya, menghargai setiap orang ketika mereka sedang berproses. Kapankah mereka berproses ya hanya mereka yang tahu. Iya. Jadi mungkin yang bisa aku kutip saat ini adalah ya kalau aku aku nggak pernah cemaskan apa yang orang pikirkan tentang kita, karena sebenarnya mereka sudah sibuk dengan pikiran mereka sendiri, ya kan? Mereka sudah punya masalah sendiri, mereka ini sendiri ya. Mudah-mudahan mereka ingat dengan masalah mereka, sehingga tidak ingat dengan masalah orang lain. Iya. Jadi
ini nanti kapan-kapan kita undang Mel dengan topik yang beda kali akan menjadi menarik karena aku lebih suka ngomong secara psikologi. Iya kan? Kenapa secara psikologi itu karena ya kita ngomong berbicara tentang ya kayak teman aja. Jadi lu bukan yang lu ngejudge orang. That's right, bukan itu, tapi solusi ketika lo menghandle sebuah isu tantangan terus kehidupan. Solusi ketika lo mau mengambil sebuah keputusan itu kan gitu. Jadi plus minusnya sama psikolog itu pasti ada solusinya gitu ya. Oke, terima kasih buat semuanya ya Mel, thank you banget. Sukses buat Melissa Grace. Oke, jangan lupa like, subscribe, comment, and share dari MOP Channel. Bye.